Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai pokok-pokok pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh atau Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Farhana Maulidiana. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5B akan menyebutkan anggota dari kelompok 5B. Yang pertama yaitu saya sendiri Farhana Maulidiana. Yang kedua yaitu Malia Nela Tri Rahmawati, dan yang ketiga ada Risma Ari Prastika. Dalam Islamic Studies atau dinasti Islamiyah, ilmu kalam atau ilm al-kalam termasuk kajian yang pokok dan sentral. Ilmu itu termasuk rukun ilmu usuluddin, dasar-dasar atau sumber-sumber pokok agama. Begitu sentralnya kedudukan ilmu kalam dalam dirosat Islamiyah sehingga ia menawari, mengarahkan sampai pada batas tertentu, mendominasi arah, corak penguatan materi, dan metodologi kajian-kajian keislaman yang lain seperti fikih, al-ahwal asy-syakhisiyah, perbandingan mazhab, sinayah, usuluddin fikih, filsafat Islam, ulum al-tafsir, ulum al-hadis, teori dan praktik dakwah dan pendidikan Islam, bahkan sampai merepet pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pemikiran ekonomi dan politik Islam. Pokok-pokok pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh. 1. Riwayat Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau bukan berasal dari keturunan yang kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian, ayah beliau dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Kekerasan yang diterapkan oleh penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam memungut pajak menyebabkan penduduk berpindah-pindah tempat untuk menghindarinya. Abduh lahir pada kondisi yang penuh dengan kecemasan ini. 2. Pemikiran kalam Muhammad Abduh. 1. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. 2. Kebebasan manusia dan fatalisme. 3. Sifat-sifat Tuhan. 4. Kehendak mutlak Tuhan. 5. Keadilan Tuhan. 6. Antropomorfisme. 7. Melihat Tuhan. 8. Perbuatan Tuhan. Pokok-pokok pemikiran kalam menurut Muhammad Iqbal. 1. Riwayat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1873. Beliau berasal dari keluarga kasta Brahmana Hasmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Pada tahun 1905 setelah mendapat gelar MA di Government College, Iqbal pergi ke Inggris untuk belajar filsafat di Universitas Cambridge. 2 tahun kemudian ia pindah ke Munich ke Jerman. Di universitas ini ia memperoleh gelar PhD dalam tasawuf dengan disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau Perkembangan Metafisik di Persia. 2. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Menurut Dr. Zaid Zafrullah Hasan dalam pengantar buku Metafisika Iqbal yang tertulis oleh Dr. Ishrat Hasan Enver, Iqbal memiliki beberapa pemikiran yang fundamental, yaitu intuisi diri, dunia, dan Tuhan. A. Pemikiran politik. Pulang dari Eropa, Iqbal kemudian terjun ke dunia politik dan bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Punjab. Pada tahun 1930, terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. Dirinya diberi gelar Sir oleh pemerintah kerajaan Inggris di London.
atas usulan wartawan Inggris yang aktif mengamati sepak terjang Iqbal bidang intelektual dan politiknya. B. Pemikiran tentang landasan Iqbal. Di sini ada dua pemikiran, yaitu pemikiran tentang Al-Quran dan hadis. Tujuan diturunnya Al-Quran menurut beliau adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita kehidupan, sehingga kemampuan nalar manusia dan dinamika manusia yang selalu berubah. 3. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam dinamisme Islam. Tujuan dinamisme Islam Muhammad Iqbal adalah yang pertama, merubah pemahaman terhadap alam dan atau kenyataan, yaitu usaha mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman umat Islam terdahulu, bahwa dunia ini lapangan usaha, gerak, dan pengetahuan manusia. Jadi ia bukanlah suatu yang harus ditakuti atau dianggap buruk. 2. Pengungkapan beberapa prinsip-prinsip Islam yang semuanya merupakan faktor-faktor yang mendorong manusia bergerak dan berusaha di alam nyata ini. 3. Mengubah pola pemikiran manusia dan statis ke arah yang dinamis. Mengubah pemikiran umat Islam agar sesuai dengan perkembangan iptek dan falsafah modern agar Islam tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, mengubah pemikiran agar mau untuk membuka pintu ijtihad, karena menurutnya pintu ijtihad tidak pernah akan tertutup. Thanks for attention.